Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga hari ini sehat semua ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina Wabi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Mari belajar bersama. Sahabat Abu, Abi dan Umi, hari ini kita mulai belajar di bagian pembelajaran yang ke-6. Pada bagian ini kita akan mengidentifikasi ungkapan dalam teks percakapan tentang hidup rukun. Sikap saling menghargai diperlukan untuk menjaga kerukunan di rumah. Ayah menghargai pendapat ibu, begitu pula sebaliknya. Kakak menghargai pendapat adik, begitu pula sebaliknya. Orang tua menghargai pendapat anak, begitu pula sebaliknya. Kita lanjutkan ke ayo membaca. Bacalah dengan nyaring teks percakapan di bawah ini. Hari Minggu nanti kita akan berwisata. Kalian ingin pergi kemana? Tanya ayah. Kemudian Udin menjawab, aku ingin pergi ke kebun binatang. Bagaimana kalau ke pegunungan saja? Pinta Mutiara. Wah, ada dua pendapat nih. Mana yang akan kita pilih? Liburan kali ini saya ingin ke kebun binatang, kata Udin. Kemudian ayah memberi solusi. Mari kita ambil jalan tengah. Ada yang mau mengajukan usul? Kita lanjutkan lagi percakapannya ke halaman berikutnya. Begini saja, saya punya usul. Liburan kali ini kita pergi ke kebun binatang. Liburan selanjutnya kita pergi ke pegunungan. Kakak baik sekali. Maaf ya kak, aku sudah bicara terlalu keras tadi. Baik, aku setuju, kata Udin. Itulah manfaatnya kalau persoalan diselesaikan dengan kepala dingin. Kalian memang anak-anak yang hebat, puji ayahnya. Kita lanjutkan ke ayo mencoba. Ceritakan isi percakapan di atas dengan bahasamu sendiri. Kalian dapat mempersiapkan cerita dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Nomor 1, apa yang sedang dibicarakan dalam percakapan itu? Yang mereka bicarakan yaitu rencana wisata untuk hari Minggu ya. Kita lanjutkan ke nomor 2, kapan rencana wisata dilaksanakan? Rencananya akan dilaksanakan hari Minggu. Kemudian nomor 3, siapa yang mengusulkan tujuan wisata? Yang mengusulkan tujuan wisata itu Udin dan Mutiara ya. Kemudian nomor 4, kemana Udin ingin berwisata? Udin menginginkan berwisatanya ke kebun binatang. Kita lanjutkan lagi. Nomor 5, kemana Mutiara ingin berwisata? Mutiara ingin berwisata ke pegunungan. Nomor 6, mengapa keputusan tujuan wisata dapat diambil dengan baik? Karena Mutiara mengalah pada Udin dengan mengusulkan agar tujuan wisatanya dilakukan pada wisata berikutnya. Untuk pertanyaan berikutnya, kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Nomor 7, menurut pendapatmu, kejadian di dalam keluarga itu menerapkan sila keberapa Pancasila? Sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian nomor 8, apakah ayah memberi kesempatan kepada anak-anaknya untuk menentukan tujuan wisatanya secara adil? Iya, ayah memang adil ya. Kita lanjutkan ke nomor yang terakhir. Menurut pendapatmu, peristiwa itu merupakan penerapan sila keberapa Pancasila? Jawaban yang tepat yaitu sila kedua ya. Nah, setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, susunlah menjadi sebuah cerita. Nah, untuk mengisinya silakan nanti ditulis di sini ya. Nah, inilah susunannya. Kita baca ya. Ayah mengajak Udin dan Kak Mutiara berwisata. Udin dan Kak Mutiara sedang merencanakan wisata. Mereka merencanakan wisata akan dilaksanakan hari Minggu.
Mereka menentukan tempat yang akan dikunjunginya. Udin ingin pergi ke kebun binatang, sedangkan Kak Mutiara ingin berwisata ke daerah pegunungan. Dengan bijaksana dan adil, Kak Mutiara akhirnya mengalah untuk berwisata ke kebun binatang. Selanjutnya, berwisata ke pegunungan akan dilaksanakan hari Minggu depan. Keluarga Udin menerapkan pengamalan sila kedua Pancasila. Nah, ini susunan menurut Abi ya. Silahkan kalau kalian mau menyusun sendiri, boleh ditambahkan. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Apakah kamu pernah berbeda pendapat dengan kakak, adik, saudara, atau orang tuamu di rumah? Nah, kalau mengalami, ceritakan pengalamanmu bagaimana menyelesaikan perbedaan pendapat di rumahmu. Apakah kamu merasa mendapat keadilan di rumahmu? Nah, jika merasa mendapatkan keadilan di rumah, ceritakan peristiwa terjadinya keadilan di rumahmu. Silahkan nanti yang ini, kemudian yang ini, ceritakan di depan kelas ya, jangan malu-malu. Kita lanjutkan ke ayo menulis. Apakah kamu menemukan ungkapan pada teks percakapan di atas? Tuliskan ungkapan dan arti yang kamu temukan itu. Nah, tadi Abi menemukan ungkapan kepala dingin. Artinya tenang dan sabar. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Hidup rukun di rumah membuat suasana tenang dan damai. Lengkapilah cerita berikut dengan kata-kata yang tersedia. Nah, di sini sudah ada kata-katanya ya. Silahkan nanti isikan ke teks berikut ini. Di sini judul teksnya berwisata ke kebun binatang. Tujuan berwisata telah ditentukan dengan cara bermusyawarah. Setelah terjadi perbedaan, akhirnya keputusan dapat diambil. Jalan tengah. Akhirnya tiba waktunya untuk berwisata. Pagi-pagi Udin sudah bangun. Ibu, kakak, dan Udin sedang mempersiapkan. Ayah sedang menyiapkan mobil. Setelah siap, mereka berangkat naik mobil. Jalan tidak macet, sehingga mereka cepat sampai. Ayah memarkir mobil. Ibu, Udin, dan kakaknya antri membeli tiket masuk. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Ayo mengamati. Pada bagian ini kita akan mempelajari nilai tempat ratusan, puluhan, dan satuan. Carilah sebuah tiket bekas. Mintalah bantuan ayah, ibu, atau saudaramu dengan bahasa yang sopan. Laporkan isi dari tiket itu. Contoh, saya mendapatkan tiket masuk kebun buah. Pada tiket masuk kebun buah tertulis nomor 354. Nah, sekarang perhatikan salah satu tiket masuk ke kebun buah bernomor 354. Nah, 354 digambarkan sebagai kubus satuan sebagai berikut. 354 sama dengan 3 kubus ratusan ditambah 5 kubus puluhan ditambah 4 kubus satuan. Nah, jadi banyaknya kubus ada 354. Dibaca 354. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Bilangan 454 digambarkan sebagai kubus satuan sebagai berikut. 454 sama dengan 4 kubus ratusan ditambah 5 kubus puluhan ditambah 4 kubus satuan. Banyaknya kubus ada 454. Dibaca 454. Nah, sekarang ayo menulis. Tuliskan lambang bilangan berikut dengan kata-kata. Nomor 1, 675. Nomor 2, 565. Nomor 3, 875. Nomor 4, 345. Dan yang terakhir nomor 5, 985. Nah, untuk kegiatan bersama dengan orang tua, siswa mengulang kembali cara menuliskan bilangan 3 angka dengan didampingi orang tua. Setelah itu, siswa bercerita mengenai pengalaman kejadian di rumah yang mengamalkan sila keempat atau kelima Pancasila. Orang tua menanggapi cerita siswa dengan antusias.
Sebelum diakhiri, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudiuka ma'alam tanihi fardudhu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.